Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak kelas 8 yang saya banggakan. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Tujuannya yaitu menyelidiki gerak lurus beraturan. Kali ini Bapak akan menggunakan seperangkat alat. Tujuannya supaya kita lebih mudah memahami bagaimana gerak lurus beraturan itu, yaitu dengan melakukan percobaan sederhana atau lebih tepatnya demonstrasi ya. Selanjutnya kita akan sampaikan bahan dan alat yang diperlukan ya dalam kegiatan ini. Yang pertama, kereta dinamika ya atau disebut troli. Bisa dijalankan dengan baterai yang ada di dalam baterainya. Ini ada saklar on off-nya ya. Untuk ada dua kecepatan, satu low, yang satu high ya. Jadi ada kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Yang kedua adalah ticker timer. Nih, ticker timer atau pewaktu ketik. Gunanya apa? Untuk membuat ketikan ya. Membuat ketikan di kertas pita ini. Ini harus dihubungkan dengan sumber tegangan. Yaitu kita lihat di sini sumber tegangannya diperlukan 6 volt. Bisa AC, bisa DC. Nah, kali ini kita buat DC ya dengan baterai ini. Nah, berikutnya konektor ya atau kabel penghubung. Yang merah ini positif ya, seperti ini. Kemudian yang hitam itu dihubungkan ke negatif. Yang ujung satunya kita hubungkan ke baterai. Baterai ini ada 4 karena diperlukan 6 volt. Satu baterai berarti 1,5. Kita rangkai seri seperti ini sehingga menjadi 6 volt. Ini ada saklarnya. Kemudian berikutnya adalah pita kertas yang digunakan untuk merekam ketukan yang dihasilkan oleh ticker timer. Ini kita masukkan di sini. Nah, ini nanti di sini akan terekam, ada karbonnya ya. Jadi ketukan nanti akan terekam di pita kertas ini. Berikutnya adalah penggaris. Nah, penggaris biasa. Ini penggaris ini untuk mengukur jarak pada ketukan ya. Nah, berikutnya rel presisi. Ya, rel presisi ini gunanya menempatkan kereta troli ya. Nah, ini nanti ditempatkan di sini supaya dia bergerak. Ya. Baiklah, kita akan mulai percobaannya. Pertama, kita masukkan pita kertas ini ke ticker timernya seperti ini. Harus di bawah karbon ya. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya kita pasang ticker timer ini ke rel presisi seperti ini. Selanjutnya kita akan hubungkan ticker timer dengan baterai melalui konektor kabel yang berwarna merah. Ini kutub positif, berarti kita harus hubungkan ke yang merah juga, positif. Nah, kemudian yang negatif ini kita hubungkan ke kutub negatif juga yang berwarna hitam. Berikutnya kita pasang kereta dinamika ini di atas rel presisi. Dan kita hubungkan kertas pita ini, kita jepitkan ke kereta dinamika. Berikutnya kita akan nyalakan ticker timernya dulu. Ini saklarnya kita on kan. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kita nyalakan kereta dinamikanya. Kita pakai kecepatan yang rendah dulu. Oke. Setelah selesai kita gunting kertasnya dan ini kita lepas. Coba amati hasil ketukannya.
Selanjutnya kita coba dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kita nyalakan dulu timer-timernya. Nyalakan yang lebih tinggi. Inilah hasil ketukan untuk kecepatan troli yang lebih tinggi. Inilah hasil perekaman pada pita kertas, baik dengan kecepatan rendah dan dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, ukurlah jarak antara titik pertama sampai titik ke-10 dan lanjutkan pengukuran seperti gambar berikut. Kita akan bahas data hasil pengamatan dari tabel berikut ini. Pada kolom paling kiri itu ada pita perekaman waktu, yaitu merekam titik ya, antara titik ke ada 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan 30 sampai 40. Itu pengamatan perekaman titiknya. Kemudian yang kolom sebelah kanan itu ada kereta dinamika dengan kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. Pada kecepatan rendah komponennya ada jarak yang dilambangkan S, kemudian selang waktu lambangnya T, kecepatan V. Kecepatan V bisa dicari melalui jarak dibagi waktu atau V sama dengan S per T. Kecepatan tinggi sama juga. Kemudian dari pengukuran antara titik 10 sampai 20 pada kecepatan rendah dulu, ternyata setelah diukur jaraknya 15 mm. Selang waktunya 0,2 sekon, itu diperoleh dari ticker timer, yaitu pada ticker timer dalam satu detiknya itu mampu membuat titik-titik sebanyak 50 titik, sehingga dalam 10 titik itu hanya memerlukan waktu 0,2 sekon. Kemudian kecepatannya berarti V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu, jaraknya 15 mm dibagi 0,2 sekon, maka jarak kecepatannya 75 meter per sekon. Kemudian untuk antara titik ke 20 sampai 30 ya, ternyata jaraknya sama, maka kecepatannya juga sama, 75 mm per sekon. Untuk titik antara 30 sampai 40 jaraknya juga sama, 15 mm, maka dari itu kecepatannya juga sama, 75 mm per sekon. Nah, untuk kecepatan tinggi kita perhatikan antara titik 10 sampai 20 itu setelah diukur jaraknya 30 mm. Selang waktunya 0,2 sekon, tetap karena dari mesin ya, ticker timer, maka kecepatannya 30 dibagi 0,2 sama dengan 150 mm per sekon. Untuk titik 20 sampai 30 diukur panjangnya juga sama, jaraknya sama, 30 mm, sehingga kecepatannya juga sama, 150 mm per sekon. Kemudian yang titik 30 sampai 40 setelah diukur jaraknya juga tetap sama, 30 mm. Dengan demikian kecepatannya juga akan sama, 150 mm per sekon. Nah, dari sini kita bisa ambil data bahwa kita amati kecepatan pada kecepatan rendah dari titik 10 sampai ke titik 40, kecepatannya tetap, yaitu 75 mm per sekon. Demikian pula yang kecepatan tinggi dari titik 10 sampai titik ke 40, kecepatannya juga tetap, yaitu 150 mm per sekon. Berikutnya kita akan diskusi dengan menganalisis data dan tabel tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, benarkah pada kegiatan di atas kereta bermotor melakukan gerak lurus? Jelaskan. Jawabannya,
Benar, karena lintasan kereta bermotor berbentuk garis lurus. Pertanyaan yang kedua, benarkah pada kegiatan di atas kereta bergerak dengan kecepatan tetap? Jelaskan dengan bukti. Jawabannya benar. Dari analisis data pada tabel untuk gerak kecepatan rendah dari titik ke 10 sampai ke 40 kecepatannya tetap, yaitu 50 mm per sekon. Demikian juga pada gerak kecepatan tinggi kecepatannya tetap, yaitu 100 mm per sekon. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan kegiatan di atas, bagaimana jarak antar titik data rekaman dari gerak lurus beraturan? Jawaban, jarak antar titiknya selalu sama. Pertanyaan yang terakhir, di jalan yang lalu lintasnya tersendat-sendat, mungkinkah seseorang menjalankan motor secara gerak lurus beraturan? Jelaskan. Jawabannya, tidak mungkin, karena keadaan lalu lintas yang tersendat-sendat, kecepatannya selalu berubah-ubah. Dari kegiatan tadi, marilah kita simpulkan. Kesimpulannya adalah gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan yang tetap. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.